Halo sahabat semesta, jumpa kembali di channel saya. Kali ini saya akan membahas seputaran binatang tokek. Kalian tahu tokek kan? Binatang malam yang biasa keluar kalau tengah malam dan berbunyi tokek. Nah, hari ini saya akan membahas mitos seputaran tokek. Oke, check it out. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. Oke teman-teman, sebelum saya membahas seputaran mitos mengenai tokek, saya akan menjelaskan singkat dulu mengenai apa itu tokek. Jadi menurut referensi yang ada saya searching di Google, tokek itu adalah cecak yang berukuran besar. Saking besarnya, panjang tokek dewasa bisa mencapai lebih dari 15 cm. Tokek memiliki banyak jenis. Nah, diantaranya tokek rumah, tokek hutan, tokek bergaris, gecko bodeni, gecko japonicus, dan gecko varioxy. Tokek yang pernah atau sering kamu lihat biasanya tidak jauh dari tokek rumah atau tokek Jepang. Oke, kita singkat aja. Jadi tokek itu termasuk golongan reptil. Jadi pada dasarnya, sebagian besar dari jenis tokek merupakan binatang yang aktif di malam hari. Inilah mengapa kita sering mendengar suaranya dari senja sampai tengah malam. Oke, untuk mempersingkat waktu, sekarang kita membahas mitos seputaran tokek. Jadi dalam referensi yang saya dapat di sini, mitos pertama itu adalah bisa meramal masa depan. Jadi di sini dijelaskan bahwa tokek mengeluarkan bunyi lebih dari 3 kali. Suara inilah yang digunakan orang zaman dahulu untuk menebak masa depan. Apabila kamu mendengar suara tokek di tengah malam, jangan takut. Coba tanyakan pertanyaan yang membuat kamu bimbang pada suara tokek yang kedua. Setelah itu, hitung ya dan tidak di setiap bunyinya. Jadi, seumpama kalian mempunyai pertanyaan mengenai seperti apa masa depan kalian, cukup dengar suara tokek dan dengar setiap suara tokek itu berbunyi, bilang ya. Bunyi berikutnya bilang tidak sampai dia habis. Nah, setelah itu mitos yang kedua adalah menandakan keberadaan makhluk halus. Oke, coba kita baca di sini. Selain dapat meramal masa depan, mitos suara tokek lainnya adalah pertanda kehadiran makhluk halus. Mitos ini merupakan salah satu dari banyak mitos binatang yang masih dipercayai sampai sekarang. Menurut mitosnya, jika kamu mendengar suara tokek di malam hari, segeralah membaca doa-doa menurut keyakinan kalian masing-masing dan perhatikan juga jarak suaranya. Apabila suara tokek terdengar dekat, tandanya makhluk halus berada lumayan jauh. Namun jika suara tokeknya menjauh, itu tandanya hantu ada di dekatmu. Oke, mitos yang ketiga. Penolak bala. Jadi, percaya atau tidak, di desa ke desa kecil, tokek diagung-agungkan sebagai hewan penolak bala. Bagi yang mempelajari dan mempercayai ilmu hitam, tokek merupakan musuh besarnya. Suara tokek dan keberadaannya dapat menangkis semua kiriman jahat
untuk masuk ke dalam rumah. Selanjutnya, mitos keempat, pembawa keberuntungan. Nah, ini yang asik nih. Selain menjadi hewan penolak bala, tokek juga dirumorkan bisa membawa keberuntungan. Faktor kelangkaan menjadi salah satu alasan pendukung mengapa hewan ini ditafsir sebagai simbol pembawa untung. Tidak hanya kehadirannya saja yang dianggap akan membawa keberuntungan, tapi suaranya juga loh. Konon semakin keras suara tokek, semakin besar rezeki yang akan datang di masa depan. Oke. Ups. Sorry guys, HP-nya jatuh. Kalau jatuh, mitosnya apa ya? Oke, kita lanjut lagi. Yang kelima, mitos kelima adalah tokek besar peliharaan dukun. Apa ini maksudnya nih? Tidak hanya mitos suara tokek yang dipercaya warga, mitos lainnya seputaran tokek juga masih beredar dan ditakuti banyak orang. Mitos tokek berikutnya adalah rumor bahwa binatang ini merupakan peliharaan dukun atau orang sakti. Menurut cerita masyarakat, tokek berukuran besar ada penunggunya. Jika kamu melihat tokek dengan panjang lebih dari 15 cm, itu tandanya tokek tersebut adalah peliharaan orang sakti mandraguna. Tokek yang kamu temukan tidak sendiri. Ia sedang ditemani oleh makhluk astral dan sedang berkeliaran menurut perintah yang punya. Oke, lanjut ke mitos keenam. Gigitan tokek tidak pernah lepas. Nah, ini masih apa ya? Masih menjadi sebuah perdebatan sih sebenarnya. Jadi gigitan tokek memang tidak berbahaya. Tokek tidak memiliki racun mematikan yang terkandung dalam air liur atau gigitnya. Tapi tahukah kamu kalau sekali tokek menggigit, ia tidak akan melepaskan cengkraman giginya sampai ada petir menyambar. Mitos tokek satu ini sampai sekarang belum terbukti kebenarannya. Oke, kita lanjut. Mitos yang terakhir adalah yang ketujuh, tokek hewan sakral keturunan naga. Di sini dijelaskan seperti yang sudah kita bahas, tokek dikabarkan sebagai binatang pembawa keberuntungan. Selain warga Indonesia, mitos tokek ini juga dipercaya oleh masyarakat Tiongkok. Asal muasalnya sedikit berbeda. Jadi masyarakat Cina percaya tokek dapat membawa keberuntungan. Ini dikarenakan sejarahnya yang menyebutkan bahwa hewan reptil ini merupakan keturunan naga. Naganya Dragon Ball kali ya. Naga merupakan simbol keberuntungan, kemakmuran, kesehatan, dan kekayaan di sana. Maka dari itu tidak sedikit juga dari mereka yang berusaha memelihara tokek untuk token masa depan. Oke, itu dia seputaran 7 mitos mengenai tokek. Sekarang tergantung sahabat semesta semua, percaya atau tidak, dikembalikan kepada keyakinan kalian masing-masing. Oke, sebelum video ini saya akhiri, saya akan memberikan sebuah video yang saya rekam. Kebetulan kemarin sore menjelang malam, saya itu biasa rutinitas menyalakan lampu di pintu gerbang depan rumah. Tiba-tiba saya melihat ada sosok cicak kok besar banget gitu. Ternyata sosok itu adalah tokek. Nah, ini tokek apa kira-kira? Kemudian saya ambil HP, saya rekam video itu, tokek itu. Oke, nanti akan di akhir video ini akan saya tampilkan video tersebut. Oke guys, sampai jumpa kembali di video channel saya yang lain. Thank you.